Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera, bertemu kembali dengan saya Yesi Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya sedang bersama dengan Pak David. Beliau adalah guru PAI di kelas rendah. Selamat siang Pak David. Selamat siang juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, meskipun siang-siang panas ini tetap sehat dan tetap bahagia untuk membahagiakan dan membesarkan anak-anak kita di sini. Alhamdulillah. Iya Pak David, hari ini kita akan adakan percakapan nih. Percakapan pra-observasi ya, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas begitu. Atau sebelumnya saya melakukan bisa dibilang proses supervisi gitu nantinya Pak David. Adapun tujuan supervisi nanti itu untuk mengetahui jalannya pembelajaran atau lebih tepatnya mengevaluasi begitu Pak David jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan gitu. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan gitu ya, persiapan Bapak nanti melakukan pembelajaran agar lebih siap di kelas tentunya dan lebih percaya diri begitu Pak David pada saat pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran di kelas nanti menjadi yang terbaik gitu bagi murid begitu ya Pak. Oke. Di sini dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih kepada Pak David. Pak David sekarang sudah bawa RPP? Oke. Nah, oke Pak David, tujuan pembelajaran apa nih yang ingin Bapak capai nanti? Untuk tujuan pembelajaran, kebetulan saya ini mengampu kelas rendah, kelas 1 dan 2 dan 3, PAI dan PPA. Cuma ini kan lebih fokus ke pembelajaran PAI-nya, pendidikan anak Islam. Kebetulan bab pertama di kelas 3 itu bercerita atau membahas tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gitu. Jadi apa tujuannya? Satu, karena masih rendah, jadi anak-anak saya tekankan supaya pelafatan pembacaan Al-Qur'annya lebih masif. Gitu. Yang kedua, ilmu-ilmu tajwidnya masuk. Yang terakhir, ketiga, isi kandungan ayat itu bisa diterapkan di kesehariannya, baik di sekolah ataupun di rumah ataupun lingkungan masyarakat sendiri. Gitu. Wah, itu ya. Itulah tujuannya. Oke, jadi tujuannya lebih menekankan pelafatan Al-Quran supaya lebih baik gitu Lebih ya Pak bagus. David. Mumpung masih dini. Oh Kalau iya. sudah dewasa takutnya sudah agak susah gitu. Oke, dengan pembiasaan-pembiasaannya di kelas itu ya Pak David tentunya. Nah, oke Pak David. Berdasarkan rancangan tadi, saya sudah mengetahui nih bahwa tujuan pembelajaran Pak David tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan yang akan datang. Nah, dari sini Pak David, ada pertanyaan lagi nih Pak David. Bagaimana nih dengan area pengembangan Pak David yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan nih pada saat observasi nanti? Untuk yang saya inginkan atau yang saya capai dalam kegiatan itu nanti bisa dilihat setelah saya menyampaikan materi atau anak-anak melakukan praktek, sehingga nantinya anak-anak itu paham apa yang saya sampaikan, di mana pelafatan huruf hijaiyah yang benar, sehingga bisa dites pakai praktek, bisa baca satu-satu atau bisa mencari lafaz-lafaz yang hukum memang yang ada di Al-Qur'an itu bisa, atau juga pakai soal-soal bisa juga. Tapi karena ini kebetulan tentang Al-Qur'an ya, lebih efektif pakai praktek langsung. Ada media Al-Quran, terus ada buku tulisnya, biar anak nanti cari sendiri, biar tahu mana yang pas dan mana yang benar. Oke, berarti dari area pengembangannya ini Pak David lebih ini ya fokus ke siswa, begitu ya. Jadi lebih berpihak pada siswa. Artinya di sini siswa itu tadi saya menangkap bahwasanya siswa tuh membawa Al-Quran, lalu siswa mencari dalam Al-Quran gitu sehingga bisa menemukan nih lafaz yang sedang dibahas atau yang sedang kita kaji. Oh gitu. Wah, sehingga nanti tujuan pembelajarannya tadi bisa tercapai. Pelafatannya anak-anak, terus
mengerti juga gimana cara bacaannya ini, cara baca, karena setiap huruf dalam hijaiyah itu beda cara pelafalannya, antara alif, ba dan selanjutnya itu beda. Oke. Tentunya tadi saya menangkap ada juga presentasi di situ ya Pak David ya. Presentasi. Maksudnya presentasi itu gini, setelah anak-anak saya kasih tugas mencari apa yang menjadi bab pada waktu itu, contoh kebetulan alat-alat mencari tentang kolkolah, bahas tentang kolkolah. Jadi kalau kolkolah ada berapa, terus nanti dicari di Al-Quran itu, ditulis dalam bentuk catatan kecil atau lembaran, sehingga nanti ditempelkan di depan kelas, sehingga anak-anak nanti menerangkan ini termasuk bacaannya apa, sehingga anak-anak paham begitu. Oke, jadi benar-benar berpihak pada murid nih ya. Lebih praktek dan lebih berpihak kepada murid sudah. Iya, jadi murid nanti bisa mengerti dengan caranya sendiri begitu ya. Yang saya tangkap dari area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak David pada saat observasi nanti. Oke Pak David, tadi saya sudah mendengarkan nih sekilas tentang area pengembangan yang diterapkan oleh Pak David, yaitu berpihak pada siswa, dan juga tadi di sana ada presentasi gitu ya, ada presentasi supaya anak-anak lebih paham lagi dengan pelafalan dari huruf hijaiyah gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak David dengan strategi? Iya. Terkait strategi, namanya pembelajaran pasti bermacam-macam strategi yang dipakai. Cuma kebetulan karena nanti ini berkaitan tentang tajwid, qalqalah dan surat al-alaq, dan kita kan harus memahami Bu, karena tiap siswa atau per kelas itu kan ada yang level pemahamannya tinggi, sedang dan rendah, sehingga biar menularkan juga ke yang lain, sehingga dari guru terus turun ke murid, dari murid nyebar juga ke murid. Itu gimana caranya? Jadi saya akan membentuk kelompok, jadi per anak itu saya bagi kelompok, ada 3 atau 4 lah. Nah, masing-masing kelompok saya akan berikan anak-anak yang sudah paham gitu, sehingga dia ketika nanti ada praktek atau tugas bisa ngajari juga, maksudnya gitu, sehingga dari ilmu saya yang ajarkan ditangkap sama anak yang paham, bisa disalurkan atau mengajarkan teman-temannya yang belum paham. Jadi saling berhubungan, berkaitan lah gitu. Jadi tidak cuma cukup dari saya itu. Jadi makanya ketika saya ngajar itu, tolong yang sudah paham atau ngerti ajari temannya, jadi biar menular gitu. Oke. Wah, keren sekali nih dari area pengembangan yang Pak David sampaikan kepada saya. Barusan saya menangkap bahwasanya di situ ada semacam ini ya, pembentukan kelompok gitu ya. Bisa. Pembentukan kelompok heterogen. Ya, itu pembentukan kelompok heterogen dari kesiapan anak belajar dalam hal ada anak yang menurut Pak David tadi ada yang levelnya tinggi, sedang, dan mungkin masih perlu pembimbingan begitu, dan itu nanti dicampur begitu ya. Oke. Bagus sekali Pak David dari area pengembangan yang ingin Bapak capai. Nah, selanjutnya Pak David, ini saya ingin mendengar nih, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Tadi strategi sudah dijelaskan oleh Pak David. Lalu dari segi modelnya, model pembelajaran seperti apa? Atau metode mungkin? Metode atau model namanya kelas rendah Bu ya, terutama kelas 3. Memang perlu dari guru itu perlu juga, karena kalau cuma kita berpacu atau fokus pada media, takutnya anak-anak yang belakang atau yang samping pojok kanan kiri rame. Memang perlu juga media itu untuk hiburan anak-anak, selingan. Terus di satu sisi perlu guru juga mempraktikkan juga apa yang sudah ditampilkan, itu perlu guru mengulangi. Makanya di sini ada yang namanya metode reading aloud atau explicit intrusion. Jadi dari guru dulu mempraktikkan, baru anak-anak. Bisa juga gampangannya metode drama lah atau diskusi, jadi gantian saya baca terus anak-anak mengulangi. Bisa juga karena nanti modelnya per kelompok, bisa saya tunjuk-tunjuk, satu ini, terus kedua ini, ketiga ini, baru nanti perwakilan kelompok itu saya suruh maju untuk mempraktekkan satu-satu dari materi
gitu metodenya gitu lah Bu. Oke ya, nah ini seru sekali nih sepertinya ya, metode apa tadi Pak David? Reading aloud, explicit instruction dan explicit instruction. Oke, dan tadi sekilas saya mendengarkan bahwasanya nanti siswa itu tentunya berperan aktif juga ya dari pembelajaran ini, dari media yang sudah disediakan. Pak David juga memberikan penjelasan. Iya, terus anak-anak juga ikut partisipasi. Tadi saya mendengar ya. Wah, bagus sekali ini, keren. Nah, lalu Pak David selanjutnya nih, dengan media pembelajaran nih yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas itu seperti apa sih, gambarannya saja media yang akan digunakan? Untuk media yang akan saya pakai ketika praktek lah nanti atau keseharian, itu paling simpelnya dulu lah ya, karena pendidikan agama ya pastinya butuh alat tulis, papan, modul ajar atau buku Al-Qur'annya, dan kalaupun ada ya laptop atau LCD atau proyektor dan lainnya, karena sama-sama mendukung. Apalagi di zaman yang sudah modern gini, kita ada tidak terlalu fokus. Anggapannya kalau anak kuliah itu seperti dosen paku, jadi tidak cukup guru itu cuma duduk untuk menjelaskan, jadi perlu pakai model lain atau medianya yang lebih seru itu. Makanya perlu membawa laptop atau ditampilkan layar atau video, jadi anak-anak tuh suka kan gitu. Makanya kan anak-anak kan lebih sering di rumah main HP, gimana kalau kita tampilkan video, nah mungkin mereka tertarik, cuma guru tetap menjelaskan. Makanya perlu media yang asik lah, seperti itu. Itulah yang saya pakai tiap harinya gitu. Iya, oke. Jadi di sini media yang digunakan oleh Pak David bervariatif gitu ya. Bervariatif, disesuaikan dengan pembelajaran di saat itu. Nah, terkait dengan observasi yang akan Pak David lakukan dia akan datang, fokusnya nih nanti ke media apa nih kira-kira Pak David? Untuk lebih fokusnya untuk tampilan video itu memang penting, cuma sedikit saja, tapi lebih fokus ke bacaan. Makanya anak-anak nanti saya suruh bawa buku yang sudah ada materinya itu atau modulnya, terus bawa Al-Quran, sehingga nanti setelah praktek, setelah memahami materi yang saya sampaikan atau melihat video yang ditampilkan di depan, anak-anak bisa melihat langsung, mencari di modul ajarnya atau bukunya itu, bisa disalin nanti ke bukunya, setelah itu bisa ditaruh atau ditampilkan di depan kelasnya. Oke, jadi yang saya tangkap ini Pak David nanti akan menyediakan sebuah video gitu ya, video pembelajaran yang menarik. Namun tak lupa juga nanti di situ Pak David tetap gitu ya berinteraksi dengan siswa, menjelaskan sesuai dengan materi yang akan Bapak ajarkan besok gitu ya. Nah, mengulang gitu ya. Oke, mengulang kembali tayangan dari yang sudah ditampilkan begitu ya. Oke Pak David, tadi saya sudah mendengar nih ya cerita yang akan Pak David laksanakan pada observasi yang akan datang gitu. Saya menangkapnya ini seru sekali ya, pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, dari sekian tadi sudah mulai dari strategi, dari model pembelajaran dan metode tadi. Kira-kira nih Pak David, kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan kelas berapa dan juga jam berapa Pak David? Untuk pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya rancang atau siapkan lah dari segi medianya, metode dan lain-lainnya, insya Allah nanti akan saya praktekkan atau lakukan insya Allah pada hari Kamis. Insya Allah hari Kamis, untuk jamnya jam pertama jam 7. Kebetulan itu ada jadwal pendidikan agama, atau istilahnya anak-anak kalau di sini menamakan atau mengingat pelajaran PAI itu pelajaran agama. Soalnya kalau mengingat pendidikan agama Islam mungkin agak kepanjangan. Lebih simpelnya kalau ke anak sini tuh pelajaran agama gitu aja simpelnya. Jadi itu kelas 3B, hari Kamis. Oke Pak David, jadi Pak David akan melakukan observasi atau melakukan pembelajaran di kelas 3B pada hari Kamis. Tepatnya pada jam keberapa ya Pak David? Jam pertama. Jam pertama ya, hari Kamis jam pertama di kelas 3B. Nah, harapannya Pak David nih dari pembelajaran itu nanti, harapannya apa? Harapan ya, namanya seorang guru lah,
punya harapan atau keinginan supaya muridnya itu lebih mapan, lebih bagus ke depan, lebih-lebih yang sudah kita ajarkan. Kebetulan ini kita mengajarkan tentang asiknya belajar surat Al-Alaq. Memang di samping kita belajar memahami isinya, terus cara pelafatannya, pembacaannya, cuma yang lebih ditekankan ini isinya sama pelafatan. Kalau pelafatan mereka pakai sampai dewasa nanti, kalau isinya mereka bisa menerapkannya di sekolah atau di masyarakatnya nanti, di lingkungan. Cuman namanya seorang guru meskipun sudah 100% menyiapkan ya dari 0 sampai sekian-sekian, kadang ya ada saja yang masih luput atau tidak semuanya terlaksana. Ya makanya itu guru perlu memotivasi atau mengulang-ulang atau memberikan masukan kepada siswa sehingga siswa itu tetap teringat apa yang kita sampaikan. Wah, bagus sekali nih Pak David, harapannya ya tak lepas dari tujuan pembelajarannya supaya tercapai gitu ya. Tadi saya mendengar itu gitu. Dah Pak David, saya senang sekali nih hari ini bisa bercakap-cakap dengan Pak David, bisa mengetahui tentang isi dari RPP Pak David, rencana jadi pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak David pada hari Kamis jam pertama gitu ya, dan tepatnya di kelas 3B. Nah, semoga rencana tersebut bisa terwujud ya Pak David sesuai dengan harapan Pak David tadi ya gitu, dan juga tentunya itu kalau harapannya bisa tercapai itu artinya tujuan pembelajarannya sudah sukses gitu ya, sudah tersampaikan gitu ya. Nah Pak David, apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Percakapan kita hari ini ya, namanya bercakap-cakap atau kita berdiskusi apa yang akan kita laksanakan. Memang pada waktu kita diskusi seperti ini kita kayak wah atau memang maksimal. Nah, cuma kita harus tahu betul mana kelebihan, mana kekurangan yang akan kita praktekkan, ajarkan nanti. Makanya sebisa mungkin guru itu tahu betul kondisi di kelasnya sehingga materi atau yang akan kita sampaikan memang benar-benar tersampaikan atau tersalurkan ke anak-anak. Makanya dengan adanya diskusi itu kita tahu mana yang perlu disiapkan, mana yang perlu dilengkapi gitu, lebih lebih maksimal lah untuk disiapkan. Iya, betul sekali Pak David. Ya, jadi memang tujuan dari praobservasi ini tadi sudah saya sampaikan di awal supaya Pak David lebih siap lagi gitu ya dari segi administrasinya, iya dari medianya, gitu, dari kesiapan dari Pak David juga, begitu ya. Jadi iya, jadi istilahnya kita hari ini sharing gitu ya, lebih sharing gitu supaya nanti waktu observasi jauh lebih siap lagi, gitu ya. Baik Pak David. Terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi. Nah, sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi kelas nanti pada hari Kamis jam pertama nanti tepatnya di kelas 3B. Baiklah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi nanti Pak David. Baiklah, saya akhiri kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.